pembacaan sambutan Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati para jamaah sekalian yang hari ini kami akan menyampaikan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpi Nasional dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Korpi ke-54 tahun 2025 29 November 1971 sampai dengan saat ini 29 November tahun 2020. Segenap anggota Korpi dimanapun berada dan hadirin sekalian yang saya hormati, puji dan syukur sambutan gitu mau bagikan PWA yang saya dibaca masing-masing Tuhan yang Maha Esa, PDF bagikan PWA karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk dapat berkumpul menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Korpi ke-54 tahun 2025. Dan anggota Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia atau Korpi terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, kepada bangsa, negara melalui pelayanan yang tulus, profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan Indonesia maju. Jika kita menengok sejarah, Korpi lahir sebagai wadah perhimpunan pegawai Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto melalui keputusan Presiden nomor 82 tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia pada tanggal 29 November 1971. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama memperingati ulang tahun ke-54 Korpi untuk ikut atas nama organisasi Korpi dan pribadi saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-54 kepada seluruh anggota Korpi dimanapun saudara-saudara bertugas. Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dharma bakti, dedikasi dan loyalitas yang telah saudara tunjukkan selama lebih dari setengah abad dalam menjalankan tugas negara. Saudara telah bekerja keras untuk melayani dengan sepenuh jiwa, profesional dan bekerja untuk kemaslahatan masyarakat, kejayaan bangsa, serta kemajuan negara. Hadirin yang saya hormati, tema peringatan HUT Korpi ke-54 tahun ini bersatu, berdaulat bersama Korpi mewujudkan Indonesia maju. Tema ini mencerminkan tekad aparatur sipil negara ASN untuk tetap menjaga persatuan, solid, berintegritas, dan mandiri dalam pengabdian, menjadi kekuatan moral dan profesional, menjadikan Korpi sebagai kekuatan pemersatu dan penggerak birokrasi demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, berdaya saing, dan berkeadilan dengan semangat memperkuat solidaritas dan persatuan di antara anggota Korpi. Harus kita ingat dan kita sadari bersama bahwa pengabdian serta perjuangan Korpi bagi negeri ini
memiliki arti yang sangat mendalam. Dalam setiap langkah dan karya, Korpri senantiasa hadir sebagai abdi negara yang bekerja dengan tulus, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan menjaga keutuhan serta keberlangsungan pelayanan publik di seluruh penjuru tanah air. Oleh karena itu, kesejahteraan para anggota Korpri harus menjadi perhatian utama. Pola karir dan pengembangan profesionalisme hendaknya terbebas dari campur tangan politik maupun kepentingan-kepentingan lain yang dapat mengganggu netralitas. Kemandirian dan netralitas Korpri harus senantiasa dijaga, karena kedua hal ini menjadi dasar kekuatan organisasi ini dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berwibawa. Kita semua patut berbangga karena dimanapun tugas negara memanggil, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, anggota Korpri selalu hadir, tetap setia mengabdi, dan tidak pernah lelah berjuang untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Semoga semangat pengabdian ini terus menyala di setiap insan Korpri demi Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan sejahtera. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di era digital yang menuntut perubahan besar dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. ASN harus mampu beradaptasi dengan teknologi, bekerja lebih cepat, efisien, inovatif, dan berdaya saing. Saya ingin ASN menjadi penggerak utama transformasi digital pemerintahan, bukan sekedar pelaksana. Gunakan teknologi untuk mempermudah pelayanan, memperkuat transformasi dan transparansi, membangun kepercayaan rakyat. Komitmen pemerintah untuk penguatan Korpri sudah jelas dan sangat kuat. Berbagai upaya harus kita lakukan. Salah satu program reformasi birokrasi yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Penggantian undang-undang yang belum dilaksanakan selama 10 tahun bertujuan semata-mata untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman guna penguatan kepentingan ASN, menjaga kode etik profesi, standar aparatur sipil negara, dan meneguhkan jiwa Korp ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kita harus bersama-sama agar reformasi birokrasi tetap semangat, agar semakin melindungi, memudahkan, dan membahagiakan ASN dan masyarakat. Bagi Ketua Umum Korpri, saya menegaskan bahwa Korpri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah, yang harus terus diperkuat sebagai penggerak profesionalisme dan integritas aparatur negara. Korpri memiliki peran penting dalam memastikan ASN menjalankan tugasnya sebagai desainer kebijakan, pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dan tidak boleh dilupakan saat ini, anggota Korpri adalah penggerak utama birokrasi untuk mengimplementasikan 3.600 triliun APBN dan 1.300 triliun APBD agar bisa efektif dan efisien. Saya minta seluruh anggota Korpri yang menjalankan APBN dan APBD ini benar-benar fokus mewujudkan astra-cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, pada bagian akhir sambutan ini izinkan saya mengajak seluruh anggota Korpri dimanapun berada untuk mengambil sikap Korpri siaga
mari kita jadikan momentum hari peringatan ke-54 tahun Polri sebagai bentuk apel kesiapsiagaan Polri untuk menutup tahun 2025 dan mengawali tahun 2026. Selanjutnya saya mengajak kepada seluruh anggota Polri yang berjumlah 5,5 juta ASN untuk terus siap-siaga. 8 tekad kesiapsiagaan Polri mari kita laksanakan dengan penuh kekompakan dan soliditas. Pertama, berkuat persatuan dan soliditas Polri. Jadikan Polri sebagai rumah besar seluruh ASN yang kokoh, kompak dan setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, tegakkan netralitas dan integritas. ASN harus berdiri di atas semua kepentingan politik, menjunjung etika jabatan, dan dengan menanamkan nilai kejujuran, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja rangginang, serta menjadi teladan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, tingkatkan profesionalisme dan kompetensi, bangun budaya kerja yang unggul berbasis merit serta berorientasi hasil agar pelayanan publik semakin cepat, efisien, dan berkualitas. Kuatkan semangat pengabdian dan pelayanan. Bekerjalah dengan hati, layani rakyat dengan empati, dan hadirkan seluruh nyata bagi kebutuhan masyarakat. Dorong inovasi dan adaptasi digital. Polri harus menjadi motor transformasi digital birokrasi, memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pelayanan publik dan memperkuat transparansi pemerintah. Keempat, tanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Hindari segala bentuk penyimpangan, termasuk korupsi, kolusi, nepotisme, dan pungutan liar. Jadilah aparatur yang bersih dan berwibawa. Kelima, seluruh ASN untuk siaga bencana. Mari bersama-sama kita tumbuhkan empati untuk saling membantu. Saya minta semua ASN bahu-membahu untuk membantu saudara kita yang sedang tertimpa musibah banjir di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di daerah lain yang membutuhkan. Tentang peningkatan pendapatan negara dan daerah harus menjadi fokus dari seluruh ASN. Perbaikan tata kelola belanja negara Di malam hari menganing. harus menjadi perhatian Di malam hari itu. dan BPJS Tujuh. untuk Orang salah mewujudkan tempo bener. cita-cita anggota Polri agar bersama-sama bisa Bang, mewujudkan buat cita-cita. kene. Ketuanya guru kasih sih itu. Memetakan kebutuhan dan pembangunan jembatan, sekolah, puskesmas, air bersih, dan hal-hal lain yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Ketujuh, Ya tujuh. Beres tujuh. mengawal reformasi birokrasi Baru 7. agar Ada bisa 14 ini. dan menyelesaikan masalah kemiskinan. Anak tidak sekolah, mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 8%. Mendorong pendapatan negara dan daerah, mencegah kebocoran anggaran. Reformasi birokrasi harus dikawal agar kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN semakin melindungi dan memudahkan karir ASN, dan ujungnya adalah membuat rakyat Indonesia berbahagia. Demikian. 8. Allah. Jaga nama baik Polri ASN, jadikan setiap langkah dan karya sebagai wujud pengabdian terbaik kepada bangsa. ASN Polri harus menjadi Berorah ada kekuatan 8 dua moral kecan dan laksanakeun. birokrasi yang menuntun Indonesia menuju
masa depan yang lebih maju, Demikianlah. berdaulat dan berkeadilan. Polri setia hingga akhir kepada negara. Saya percaya dengan semangat kebersamaan dan pengabdian yang tulus, Polri akan terus menjadi kekuatan moral, sosial, dan birokrasi yang meneguhkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan. Dari semangat itulah tumbuh integritas, tumbuh disiplin, dan tanggung jawab aparatur dalam menjalankan tugas kenegaraan. Polri harus senantiasa hadir sebagai penggerak pelayanan publik yang handal, wadah persatuan ASN di seluruh Indonesia, serta pilar penting dalam perjalanan menuju Indonesia yang maju dan bermartabat. Hadirin yang saya hormati, tidak ada pilihan lain kecuali Polri harus kompak, solid, satu suara, satu langkah dalam memperjuangkan kepentingan aparatur serta memperkuat pengabdian serta pelayanan. Satu istri, Bang. Dan Ada. Polri merupakan wadah tunggal dan satu poros yang menyatukan semua ASN tanpa kecuali, menjadi rumah besar bagi seluruh ASN. Satu wadah Bentar lagi. organisasi Bentar lagi. menjaga standar etik, Bentar. disiplin, Baru-ulang dan baru. integritas profesi Maksud secara pelakawawanya. Polri Pelakawawanya. harus menyatukan hati, pikiran, dan tenaga Nah, untuk tahu jamaah. Iya, kesatuan daftar dan petugas. persaudaraan. Berarti Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali ke jati diri PPH. sebagai bangsa yang satu, PPH itu provinsi berjiwa gotong royong, Saudi. Jadi toleran, PPH-nya menuju PPH. satu arah pembangunan nasional bagian naon konsumsi. untuk mewujudkan Konsumsi. Indonesia adil, Eta nu makmur, lineuk Pak Ji. sejahtera, Bagian konsumsi. Indonesia maju Eh, pada bahasa tahun Arab. 2045. Akhirnya saya mengajak kepada seluruh anggota Polri untuk terus berinovasi, memperkuat pengabdian, serta bekerja sepenuh hati untuk kemajuan bangsa dan negara. Pengabdian saudara senantiasa dinantikan oleh masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, dan kekuatan kepada kita semua, khususnya Polri, dalam menjalankan amanat dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara. Selamat Hari Ulang Tahun ke-54 Polri tahun 2025. Dengan semangat bersatu dan berdaulat, Polri teguh berintegritas, profesionalisme menuju Indonesia maju 2045. Polri setia hingga akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pengurus Polri Nasional Ketua Umum Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah, SHMA. Kita. Siapkan. Moderator. Satukan irama langkahmu, bersatu tekad menuju kemenangan. Berjuang bahu-membahu, memberikan tenaga tak segan, membangun negara yang
Bacaan doa. Pegawaian haji tadi bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Zat yang menguasai arsy dan lauhul mahfuz, pagi yang indah dan penuh berkah, di bawah langit yang hidup dan mentari yang cerah. Kami semua yang hadir di sini bersama seluruh para guru, para kiai dan ulama panutan kami serta segenap elemen bangsa di berbagai penjuru negeri. Perkenankanlah kami penuh seraya mengadakan dan berdoa di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada pahlawan-pahlawan kami, kepada para penggagas dan pejuang resolusi jihad yang telah menjadi syuhada, mempertahankan kedaulatan negara, mereka yang berkorban demi berdiri, mereka yang berjuang agar negeri ini tetap kokoh berdiri. Peluk erat dan dekaplah mereka dalam lautan rahmat dan ampunan yang tiada berhenti. Ya Allah, Tuhan yang Maha Memberi petunjuk, bimbinglah kami semua sebagai generasi penerus bangsa agar dapat mewarisi negeri ini dengan sebaik-baiknya. Segarkan ingatan kami agar kami sanggup menghargai ribuan nyawa yang melayang di medan perang demi cita-cita membela martabat dan kedaulatan. Ringankan langkah kaki kami agar kami dapat berjihad mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun negeri ini dengan kekuatan iman, keluhuran moral, kemuliaan pengetahuan, keadilan hukum, dan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri. Ya Allah, sumber segala kekuatan dan kebijaksanaan, anugerahkan kami kekuatan agar kami dapat mengubah apa yang dapat kami ubah. Anugerahkan kami kesabaran agar kami dapat menerima apa yang tidak mungkin kami sanggup mengubahnya. Berilah kami keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran serta kedamaian. Amin. Dan hindarkan kami dari segala malapetaka dan bencana. Jauhkan kami dari perpecahan dan pertikaian, sehingga kami bisa mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Ya Allah, Tuhan tempat kami berlindung dan mengadu. Hari ini 22 Baraha yang suka itu. adalah peringatan Ayangna sabaraha. Rabbana taqabbal minna samii'un 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Asal upacara inonya. Upacara selesai, peserta upacara dibubarkan. Asal upacara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.